Saat ini saya menceritakan kembali, yaitu 4 serangkai ulama Nusantara. Yang belum saya ceritakan tinggal 1, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palimbani bin Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madani. Beliau sahabat Datuk Kalampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Panjari dan sesama murid Syekh Saman Al-Madani yang dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawa. Bersama Syekh Abdul Wahab Bugis, menantu Datuk Kalampaian, suami Syarifah, dan Syekh Abdul Rahman Al-Misri, kakeknya Habib Usman Betawi, pengarang kitab Sifat 20 yang hidup antara 1700 sampai 1800 Masehi. Makam beliau di tengah hutan karena beliau dulu ikut serta dalam perjuangan melawan kerajaan Siam Buddha Thailand yang ingin merebut tanah Melayu Patani yang sekarang menjadi bagian negara Thailand. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani mati syahid ketika berjuang bersama tentara Melayu Kedah melawan tentara kerajaan Siam Buddha Thailand. Beliau pengarang kitab Hidayatus Shalihin bahasa Arab Melayu dan kitab Syarus Shalihin yang banyak diajarkan saat majelis-majelis pengajian di Kalimantan Selatan. Manaqib beliau bila berbicara perjuangan atau penyebaran Islam di Nusantara, salah satu nama yang akan disebut dan dibahas yakni Syekh Abdus Somad, seorang ulama besar pada masanya yang dilahirkan di Palembang pada 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Masyarakat Palembang termasuk pula keturunannya menyebut namanya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, namun ada 3 nama lain yang menyebutkan ulama besar ini, yakni berdasarkan Ensiklopedia Islam nama Abdus Somad Al-Jawi Al-Palimbani, lalu berdasarkan sumber-sumber Melayu seperti dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan abad ke-18. Namanya Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Ketiga, apabila merujuk pada sumber-sumber Arab, namanya Sayyid Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Lalu, dari garis keturunan bangsa apa sebenarnya Syekh Abdus Somad ini? Bila dilihat garis bapak, dia masih keturunan Arab. Nama bapaknya Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madani. Bapaknya seorang ulama dari Yaman yang sebelum datang ke Palembang sempat mampir dahulu di Kedah, Malaysia. Di sana dia menikahi Wan Zainab, putri Datuk Sri Maharaja Dewa. Sementara ibu Syekh Abdus Somad adalah Radin Ranti, seorang perempuan Palembang. Jadi jika dilihat garis keturunan ibu, Syekh Abdus Somad keturunan Palembang seperti para ulama di Malaysia. Syekh Abdus Somad ini banyak melakukan pengembaraan dalam menuntut ilmu, baik di Nusantara maupun di negara yang jauh seperti Arab. Guru pertama Syekh Abdus Somad yakni bapaknya sendiri, Syekh Abdul Jalil. Selanjutnya dia disekolahkan ke pondok pesantren di negeri Patani atau Thailand. Pada masa itu, Patani adalah salah satu tempat menempah ilmu-ilmu keislaman dengan sistem pondok. Mungkin saja Syekh Abdus Somad bersama saudara-saudaranya seperti Wan Abdullah, Wan Abdul Qadir telah memasuki pondok-pondok yang terkenal saat itu, seperti
Pondok Kendang Bujil di Gresik, Pondok Kuala Berkah atau Pondok Semala. Di antara para gurunya di Patani yang dapat diketahui dengan jelas hanyalah Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Paupo. Beliau juga mempelajari ilmu sufi dari Syekh Muhammad bin Samman, selain mendalami kitab-kitab tasawuf dari Syekh Abdul Rauf Singkil dan Syamsuddin As-Sumaterani, keduanya dari Aceh. Dari Patani, Syekh Abdus Somad belajar ke Mekah dan Madinah. Di sini beliau banyak bergaul dengan para ulama asal Nusantara lainnya, seperti Muhammad Arsyad Al-Panjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Al-Batawi, dan Daud Al-Fatani. Walaupun menetap di Mekah, Syekh Abdus Somad tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Gurunya di Mekah antara lain Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Abdul Al-Mun'im Al-Tamanhuri. Kemudian dia berguru dengan Ibrahim Al-Rois, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan At-Tawlah Al-Misri. Meskipun mendalami tasawuf, Syekh Abdus Somad dikenal kritis. Dia mengkritik kalangan yang mempraktekkan tarekat secara berlebihan. Beliau selalu mengingatkan akan bahaya kesesatan yang diakibatkan oleh aliran-aliran tarekat tersebut, khususnya tarekat Wujudiyah mulhid yang terbukti telah membawa banyak kesesatan di Aceh. Untuk mencegah apa yang diperingatkannya itu, Syekh Al-Palembani menulis semula intipati 2 kitab karangan ulama dan ahli falsafat abad pertengahan, yakni Imam Al-Ghazali, yakni kitab Lubab Ihya Ulumuddin, Intisari Ihya Ulumuddin, dan Bidayah Al-Hidayah, awal bagi suatu hidayah. 2 karya Imam Al-Ghazali ini dapat membantu membimbing mereka yang mempraktekkan aliran sufi. Berkaitan dengan ajaran tasawufnya, Syekh Al-Palembani mengambil jalan tengah antara doktrin tasawuf Imam Al-Ghazali dan ajaran Wahdatul Wujud Ibnu Arabi, bahwa manusia sempurna atau insan kamil adalah manusia yang memandang hakikat yang Maha Esa itu dalam fenomena alam yang serba aneka dengan tingkat ma'rifat tinggi, sehingga mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa mutlak. Di Palembang, di masa Kesultanan Palembang, Sultan Abdus Somad sangat membenci Belanda. Apalagi Belanda memegang pengaruh besar di lingkungan Islam dan pemerintahan Palembang. Dia pun memutuskan meninggalkan Palembang guna melakukan perjalanan. Dia bersama murid-muridnya menebang kayu di hutan untuk membuat perahu atau kapal kecil. Dia pergi ke Mekah. Walaupun sebenarnya beliau bukanlah seorang tukang yang pandai membuat perahu, namun beliau sanggup mereka bentuk perahu itu sendiri untuk membawanya ke Mekah. Tentunya ada beberapa orang muridnya mempunyai pengetahuan membuat perahu seperti itu. Ini membuktikan Syekh Abdus Somad Al-Palembani telah menunjukkan keteguhan pegangan. Tawakal adalah merupakan catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan. Setelah kembali ke Mekah, Syekh Abdus Somad Al-Palembani tetap ingin pulang ke Nusantara.
Dia telah lama bercita-cita untuk ikut serta dalam salah satu peperangan melawan para penjajah di Nusantara. Namun, setelah dipertimbangkan, dia lebih tertarik membantu umat Islam di Patani dan Kedah melawan keganasan Syam. Dalam peperangan itu, dia memegang peranan penting dengan beberapa panglima Melayu lainnya. Ada catatan menarik mengatakan beliau bukan berfungsi sebagai panglima sebenarnya, tetapi beliau bertindak sebagai seorang ulama sufi yang senantiasa berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bersolawat setiap siang dan malam. Sulit sekali menentukan tahun pasti wafatnya Syekh Abdus Somad. Menurut cerita dalam bukunya Mengenal Allah, suatu studi mengenal ajaran tasawuf Syekh Abdus Somad Al-Falimbani pada tahun 1244 Hijriah atau 1828 Masehi, dikatakan umur Syekh Abdus Somad 124 tahun. Sementara meskipun tidak dapat menentukan secara pasti angka-angka tahun di seputaran kehidupannya, semua sumber bersatu kata bahwa rentang masa hidup Al-Falimbani adalah dari dasawarsa pertama hingga akhir abad ke-18. Ada yang menyatakan Al-Falimbani meninggal setelah 1200 Hijriah atau 1785 Masehi. Tetapi kemungkinan besar dia meninggal setelah 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Setelah dia menulis karya terkenalnya Syarh As-Shalihin, saat itu usianya berkisar 85 tahun. Berdasarkan sumber di Jeddah, dia dikatakan terbunuh dalam perang melawan Thailand pada 1244 Hijriah atau 1828 Masehi. Yang jelas, seperti ditulis penyair Malaysia yakni Muhammad Abdullah bin Suradi dalam artikelnya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, ulama sufi dan syuhada. Masyarakat di Patani mengklaim telah menemukan makam Syekh Abdus Somad di antara kampung Sekom dengan Cenah di kawasan Tiba, Patani Utara, Thailand. Karya-karya beliau Abdus Somad Al-Falimbani: 1. Zuhratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid. 2. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah. 3. Hidayatus Shalihin fi suluki maslakil muttaqin. 4. Syarus Shalihin ila ibadatir rabbil alamin. 5. Al-urwatul wusqa wa silsiltu waliyil aqqa. 6. Rotib Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. 7. Nasihatul muslimina wa tazkiratul mu'minin fi fadailil jihadi wa karamatil muhtadina fi sabilillah. 8. Ar-risalatu fi kaifiyatir rotib Lailatul Jum'ah. 9. Mulhikun fi bayani fawaidin nafi'ah fi jihadi fi sabilillah. 10. Zatul muttaqin fi tauhidi rabbil alamin. 11. Ilmu tasawuf. 12. Mulhithut tubatil mafda minar rahmatil mahda alaihi salatu wassalam. 13. Kitab Mi'raj. 14. Anisul Muttaqin. 15. Puisi Kemenangan Kedah. Demikianlah karya-karya beliau
dan sejarah tentang perjuangan beliau selama hidupnya.